Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang energi potensial. Kita akan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya apa sih energi potensial? Jadi ketika kita membicarakan energi potensial, pasti ada yang terlintas di pikiran kita, ya, potensi. Nah, dalam konsep bahasan kita kali ini, energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena posisi ketinggian benda tersebut. Ini ada ilustrasi ya. Jadi ketika benda itu pada ketinggian tertentu, maka dia memiliki energi. Pernahkah kalian mengamati gerak jatuh suatu benda dari ketinggian tertentu? Sebuah benda akan jatuh ke tanah, ya kan? Perubahan kedudukan ini disebut dengan energi potensial. Karena gerakannya disebabkan oleh gaya gravitasi bumi, maka energinya disebut energi potensial gravitasi. Lanjut kita ke rumus energi potensial ya. Energi potensial rumus dilambangkan dengan EP, ya kan? EP energi potensial dengan satuan joule. Rumusnya adalah M kali G kali H, di mana M adalah massa benda dalam kilogram. Hati-hati, massanya dalam kilogram. G gaya gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, atau kalau tidak sebutkan langsung kita bulatkan dengan 10 meter per sekon kuadrat. H adalah ketinggian benda yang dia dalam satuan meter. EP energi potensialnya dalam joule, massanya dalam kilogram, G-nya 10 meter per sekon kuadrat, H-nya ketinggiannya dalam satuan meter. Berarti benda itu memiliki EP maksimal ketika dia dalam ketinggian tertentu, dan ketika jatuh maka energi potensinya semakin minimal. Berikutnya contoh energi potensial dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya buah kelapa yang jatuh, bola yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu, atau benda yang ditaruh di atas lemari dan intinya ketika suatu benda itu memiliki massa dan dia ditaruh pada ketinggian tertentu, maka dia memiliki yang namanya energi potensial. Berikutnya kita ke contoh soal. Ada buah kelapa yang masih tergantung di pohon bermassa 2 kg. Apabila pohon kelapa tersebut mempunyai ketinggian 9 meter, hitunglah energi potensialnya apabila diketahui gaya gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Jawab ya. Diketahui M-nya dalam kilogram, 2 kilogram. Langsung kita masukkan. Ya, sudah standar. H-nya 9 meter. Kita masukkan G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Caranya gimana? Masukkan rumus. EP sama dengan M kali G kali H. M-nya berapa? 2 kilo kali G-nya 10 meter per sekon kuadrat kali 9. Ketemu EP-nya 180 joule. Sehingga energi potensial pada buah kelapa tersebut sebesar 180 joule. Berikutnya kita ke contoh soal kedua. Di contoh soal kedua ini, hitunglah energi yang diperlukan untuk mengangkat beban seberat 5 kilo dengan tinggi 2 meter. Loh, ini kok nggak ada gaya gravitasinya ya? Jadi kalau tipe soal seperti ini yang G-nya tidak disebutkan, maka kita langsung memasukkan bahwa G itu besarnya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, kita masukkan ya, yang diketahui massa 5 kg, hanya 2 meter. Yang dicari adalah EP. Kita masukkan EP sama dengan M kali G kali H. Berapa? 5 kali G-nya kita langsung pakai 10, kalikan H-nya 2 kali 5 kali 10 kali 2, ketemu 100 joule. Gampang banget ya. Nah, kalau tipe ketiga ini EP-nya diketahui, disuruh nyari H. Gimana caranya? Sebuah bola basket mempunyai massa 4 kilo diletakkan di atas lemari. Apabila bola basket tersebut diketahui mempunyai energi potensial sebesar 120 joule, maka hitunglah ketinggian jika diketahui gaya gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Kita masukkan ya ke data. G-nya 10 meter per sekon kuadrat, M-nya 4 kilo, EP-nya 120 joule. EP sama dengan M kali G kali H. Kalau dicari H, maka H sama dengan EP dibagi massa dikalikan gravitasi dulu, gitu ya. Jadi massa dikalikan gravitasi, nanti jadi pembaginya EP. Berapa? H sama dengan 120 dibagi berapa? 40 kali 10.
40 kali 10 40, jadi hanya 120 dibagi 40 ketemu 3 meter, sehingga diperoleh ketinggian lemari tersebut adalah 3 meter. Ya kan, gampang sekali tentang energi potensial. Hikmahnya bahwa setiap benda itu punya energi ketika dia memiliki massa dan diletakkan pada ketinggian tertentu. Makanya dari sini kalau kita belajar energi potensial, ketika meletakkan barang-barang, ketika barang itu berat, maka jangan ditaruh di posisi yang tinggi. Kalau jatuh kan bahaya, besar banget itu energinya. Jadi simpan benda-benda berat di tempat-tempat yang tidak begitu tinggi, seperti itu. Selamat belajar, semoga Allah mudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.